Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kembali kita mau melanjutkan pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk di dalam Yudas 1 ayat yang ke-20. Itu 2 poin tentang nasihat agar terbebas dari kefasikan. Ini bagian-bagian terakhir yaitu Yesus mau Anda suci. Itu di ayat 20 sampai 23. Nah, di ayat yang ke-21 ini ada 2, yaitu pelihara dirimu di dalam kasih Allah, ya. Yang kedua tentang menantikan kemurahan atau rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup kekal. Nah, bagian yang ketiga, poin yang ketiga itu peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Kalimat ini mengandung kemauan dari diri kita untuk harus memelihara diri di dalam kasih Allah. Dikatakan peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Ya kita harus mau. Iya, saya mau memelihara, membuang diri saya, menenggelamkan diri saya di dalam kasih Allah. Kenapa? Karena dari pihak Allah ini adalah konstanta. Suatu ketetapan yang gak pernah bisa dirubah. Yaitu apa? Allah itu kasih. Ya. Dari pihak iblis adalah konstanta yang gak pernah bisa dirubah. Yaitu iblis itu adalah benci, dosa. Allah itu suci, iblis dosa. Nah, kita manusia ini variabel yang bisa berubah-berubah. Oleh karena itu dari kemauan kita, yang dikatakan Yesus mau Anda suci. Yesus merindukan, menginginkan, ayo jangan istilahnya bertepuk sebelah tangan. Ayo kita juga mau merindukan hal yang sama. Saya mau rindu hidup dalam kesucian. Kalau kita mau, Tuhan saya mau ikut Engkau, berada di pihak Engkau. Maka Allah yang ada konstanta, Allah itu akan memberikan fasilitas untuk kita bisa terbebas dari kefasikan. Tetapi keputusan pilihan harus dari diri kita. Lukas 12 ayat yang ke-57. Tidakkah engkau mengambil keputusan dari dirimu apa yang benar? Kita mau memelihara diri kita untuk tinggal di dalam kasih. Pelihara. Kalau sampai ada, Roh Kudus akan mengingatkan kok. Kamu sudah mulai mau keluar dari kasih loh. Oh ya, ampun Tuhan. Enggak mau. Begitu. Tandanya apa? Kalau kita pengen mau berbuat dosa, pengen membalas, lah itu tandanya mau keluar dari kasih. Ayo, buang. Nah itu, peliharalah diri di dalam kasih. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Roma 8:31. Sehingga kita akan terus berkemenangan memelihara diri di dalam kasih. Diri kita dipelihara, hidup dalam kesucian. Kalau ada kasih Allah dalam diri kita, Rom 5 ayat 5, kasih yang dicurahkan dalam diri kita, itu kita bisa bekerja itu dengan sangat ringan. Seperti seorang berpacaran, mungkin rumahnya di daerah barat, satu di daerah timur, jauh jaraknya mungkin 20 km. Kalau si perempuan telepon, jemput saya, minta tolong antar saya, pasti yang laki akan rela kehilangan bensin, waktu untuk jemput, terus ajak pergi, terus mulangkan, terus dia kembali pulang. Apakah berat? Enggak, karena cinta. Demikian juga kalau kita cinta dengan Tuhan, kita akan dengan mudah untuk hidup suci, dengan mudah untuk menaati firman Tuhan. Ya. Saya tuliskan di sini ada minimum 16 sifat kasih. Ini apa ciri-ciri kasih Allah yang harus kita pelihara di dalam diri kita? Kasih ilahi, bukan kasih duniawi, kasih hawa nafsu mengasihi dunia, bukan, tetapi kasih Allah. Ada 16 sifat kasih itu di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 itu dituliskan, kita belajar sifat kasih di sana. Nah ini ya, ayat yang ke-4 sampai yang ke-8 ya. Saya hanya berikan ulasan sekilas saudaraku. Yang pertama, tabah menderita, suffered long bahasa Inggrisnya. Tabah menderita. Di dalam kasih ilahi, seseorang dapat tabah menderita asalkan bersama kekasihnya, asal bersama Yesus. Walaupun diajak melewati lembah bayang-bayang maut, Tuhan, asal ada Yesus saya tetap kuat. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, asal ada Yesus, saya tetap berani melangkah. Dibawa kemanapun oleh Tuhan, kita
bisa selalu ikut. Bahkan sampai dalam segala sesuatu yang tidak enak sekalipun, kita tetap tabah menderita asalkan bersama Tuhan. Orang seperti ini akan mengalami pertumbuhan rohani yang sangat cepat. Karena diolah bagaimanapun juga tetap bereaksi benar dan menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Diolah dalam segi kejujuran, dalam segi emosi, dalam segi macam-macam. Asal bersama Yesus. Saya mau. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Itu komitmen. Itu karangan penyanyi Edward Chen. Itu komitmen. Meskipun banyak mengalami badai, asal bersama Yesus, saya tetap cinta, saya tetap kuat. Kedua, murah hati. Ya, kalau dalam terjemahan baru, kasih itu sabar, murah hati. Nah ini, murah hati. Ini tidak mau membalas jahat dengan jahat. Roma 12 ayat yang ke-21. Melainkan mau mengampuni. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Bahkan penuh kemurahan terhadap orang lain. Matius 6 ayat 44. Kita bermurah hati karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Bukan dengan ada motivasi-motivasi lain. Aku bermurah hati, gak apa-apa lah saya mau kasih murah hati supaya saya mungkin diangkat. Jadi apa? Jangan. Murah hati itu, kasihlah itu murah hati karena mengasihi Allah. Hasilnya adalah Tuhan akan menambahi kita dengan kemurahannya. Roma 8 ayat Matius 5 ayat yang ke-7. Orang yang bermurah hati akan mendapat kemurahan Allah. Kita sudah belajar tentang kemurahan di video-video yang lama, saudaraku. Ini saudaraku, sehingga penjagaan dan pelindungan Allah senantiasa menaungi kita. Mazmur 86 ayat yang ke-13 ini ya. Sebab kasih setiamu itu di dalam terjemahan King James-nya itu, thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. Ini saudaraku. Jadi senantiasa menaungi kita, menjaga kita, memproteksi, melepaskan kita dari segala yang jahat. Itu kemurahan Tuhan. Kalau kita bermurah hati tentunya. Kalau kita gak bermurah hati, ya kemurahan Tuhan gak ada. Orang yang mau mengampuni orang lain, ya Tuhan akan mengampuni kita. Kalau kita gak mau mengampuni, Tuhan gak akan mengampuni. Itu murah hati. Ketiga, kasih itu tidak dengki, tidak iri. Orang yang punya kasih ilahi gak akan pernah iri dengan orang lain yang secara dunia mungkin lebih, yang mungkin secara rohani juga dia mungkin dapat pelayanan yang lebih. Enggak. Kenapa? Karena dia sudah mendapat yang terbaik yang gak pernah diambil daripadanya. Lukas 10:42. Siapa itu? Yesus. Hubungan dengan Tuhan. Walaupun orang lain mungkin lebih kaya, lebih sukses, kita gak akan pernah bersungut-sungut. Kenapa? Aku punya Yesus. Saya punya Yesus cukup. Tuhan, orang lain mungkin punya lebih sukses, lebih kaya. Gak apa-apa. Bersyukur saya juga berkati mereka. Saya dapat sekian, cukup. Asal Yesus ada dalam hati kita. Ini loh saudaraku ya. Orang tersebut gak peduli dengan keindahan dunia yang didapat orang lain. Gak peduli. Karena dia tahu bahwa hidupnya puas. Bisa dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ada di balik hubungan kasih dan mengasihi. Dunia ini gak ada apa-apanya dia dibandingkan dengan Tuhan. Amsal 2:7. Orang kenyang dengan madu. Madu surga, kesukaan surga. Madu dunia diinjak-injak. Amsal 27 ayat 7 nih ya. Orang yang kenyang menginjak-injak madu dunia. Tapi bagi orang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Perkara-perkara dosa karena dia memang terikat dan nikmat. Nah ini saudara, gak iri, gak dengki, itu kasih. Kita bisa mengasihi. Tahu singkatan iri? Iri itu ikuti riwayat iblis. Iblis kan iri, ingin lima kehendak. Akhirnya apa? Diturunkan, masuk neraka, jatuh. Itu kan malaikat yang jatuh dari iblis. Nah itu gara-gara iri, ikut riwayat iblis. Nah ini ya saudaraku. Jadi dengki, apa dengki singkatannya? Dengki itu dekat kerajaan. Dengki dekat
dengan kerajaan iblis. Bisa. Orang yang ada iri dengki itu sudah tetanggaan sama iblis. Ya kan memang sifatnya iblis, iri, dengki, benci. Nah juga keempat, tidak memegahkan diri atau sombong. Nah ini, kasih itu tidak sombong, tetapi merendahkan diri dan mengakui bahwa semuanya itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Roma 11:36. Apa yang kita buat, apa yang kita dapat, kita akan selalu mengakui bahwa semuanya itu dari Tuhan. Saudara mungkin sukses, kita mungkin sukses, akuilah itu dari Tuhan, bukan dengan kita, kemampuan kita. Apa padaku, ku dapat dari Bapa, keadaanku bukan dari dia. Apa ku buat, itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke sorga, sebab ku pandang Yesus, ku terus ke surga. Nah ini, pakailah saudaraku, akuilah pengakuan kita, semua dari Tuhan. Itu loh, kita harus pakai sifat pengakuan itu, sifat tidak sombong itu. Kita gak bisa sombong, kan kita tahu kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan kekasih kita. 1 Korintus 4:7. Berjaya tanah liat ini yang mulia dan berharga itu karena ada yang di dalam kita, ada sesuatu yang berharga. Tapi kalau sesuatu berharga diambil, berjaya tanah liat harganya berapa, itu kita harus seperti Paulus, akui semua dari Tuhan. Kelima, tidak melakukan yang tidak sopan. Itu ayat yang 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Jika seseorang punya kasih ilahi, maka dandanan atau sikap hidupnya akan selalu sopan. Ini dandanan itu bukan make up, tapi sikap hidup, karakternya sopan, sehingga kekasih hatinya itu tidak dipermalukan. Titus 2 ayat yang ke-10. Kita akan belajar the secret of Titus dalam hari-hari yang akan depan. Tinggal sedikit ini ayat-ayat Yudas ini. Nah ini, pakaian kekasih Tuhan tuh harus yang patut, baik itu dalam perkataan dan tindakannya untuk memuliakan nama Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 9, Roma 13 ayat 13. Hidupnya penuh tanggung jawab karena menyandang nama Tuhan di belakangnya. Kayak orang misalnya menyandang predikat gelar apa, itu gak gampang loh. Itu menyangkut nama baik. Jangan sampai nama baik Tuhan dipermalukan gara-gara hidup kita. Anak Tuhan, jelas. Anak Allah, bagus loh. Tapi apa? Hidupnya seperti anak iblis, banget dipermalukan. Jadi tidak melakukan yang tidak sopan karena dia tahu hidup ini menyandang nama Tuhan. Jangan sampai nama Tuhan dihujat karena hidup kita yang tidak bertanggung jawab. Hingga kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau kita cinta Yesus, kita akan menjaga hidup kita agar nama Tuhan tidak dihujat. Yang keenam, tidak mencari keuntungan sendiri. Kita bisa mempunyai prinsip dari kekal dapat fana untuk kekal. Semua yang kita dapat adalah untuk menyenangkan nama Tuhan. Jadi kita gak mencari keuntungan sendiri. Yang diuntungkan siapa? Tuhan. Biar Yesus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Hanya Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jadi tidak mencari keuntungan sendiri, tapi menguntungkan Tuhan. Yohanes 3 ayat 30. Nah, tidak mudah marah. Nah itu juga, ini salah satu kasih ilahi. Terjemahan literal dalam bahasa Inggrisnya, ini terjemahan literal itu is not easily provoked. Apa maksudnya ini? Tidak mudah terprovokasi. Ini terjemahan apa adanya. Kita baca dari King James, easily provoked, tidak mudah terprovokasi. Jadi ini bisa diterjemahkan sebagai tidak mudah marah. Nah, marah di dalam kasih ilahi adalah marah yang kudus, marah yang tepat sasaran, dan marah yang bertujuan apa? Memulihkan. Itu marah yang benar, marah untuk menumbuhkan, bukan
marah emosi, marah yang membuat orang lain jadi juga benci, tidak. Tapi marah yang tepat sasaran. Kalau memang dosa, ya dimarahin. Seperti anak pegang pisau, mau nyilet, dimarahin. Bisa mungkin direbut dengan paksa, mungkin tangannya atau mungkin kedorong jatuh. Tapi lebih baik daripada pisaunya kena tangan. Itu marah yang tepat sasaran, yang kudus, dan bertujuan memulihkan dan menumbuhkan. Bukan marah untuk emosi, untuk gagah-gagahan. Marah karena kita disakiti, kita balas dengan menyakiti. Nah, itu bukan. Tuhan ingin kita cepat mendengar, lambat bicara, dan lambat marah. Yakobus 1:19. Dengan demikian kita bisa lebih peka dengar suara roh. Terkadang Tuhan ingin kita marah karena ada dosa. Jangan jadi anjing geluh. Salahkan, Efesus 5:11. Terkadang kita juga disuruh sabar. Contohnya, Tuhan marah saat di bait Allah. Matius 21, Lukas 19, itu juga 45-48, Matius 21 ayat 12-17 tentang Tuhan Yesus marah di bait Allah. Tapi juga dia juga bisa sabar walaupun difitnah. Matius 26 ayat 62-63. Jadi inilah sifat dari kasih ilahi yang akan membuat kita semakin peka dengan suara roh dan makin memancarkan kasih Allah. Ini saudaraku, ini tidak mudah marah. 7 ya, 8 ya. Tidak berpikir jahat, think no evil, tidak berpikir jahat. Salah satu sifat dari kasih ilahi adalah tidak pernah berpikir jahat atau berpikir dosa terhadap orang lain, melainkan selalu perkara yang baik. Roma 12 ayat 17. Memang kasih ilahi ini menutup banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Karena sesuatu yang bisa menimbulkan dosa ini bisa dihapus oleh kasih ilahi. Contoh, saat kita dihina orang, seharusnya kita bisa membalas menghina. Akibatnya apa? Akibatnya timbul pertengkaran yang hebat. Tapi saat kita mengasihi, kita balas dengan mengasihi, maka pertengkaran hebat gak jadi. Nah, itu yang dinamakan menutup banyak salah, menghindarkan dari banyak salah. Semua akan jadi baik karena kasih ilahi. Pikiran kita juga benar, yaitu pikiran penuh belas kasihan. Semuanya ini hanya bisa dikerjakan dengan kasih ilahi. Ini orang-orang yang tidak berpikir jahat. Tapi Roh Kudus kalau memberikan kesan, lihat ini ada roh ingin menipu kamu, ada kesan tak enak, ya kita jangan berpikir enggak Roh Kudus, jangan. Ya kita ya hati-hati. Kalau memang sudah kita ditipu sekali, ya jangan kita mau ditipu 2 kali. Ya mungkin harus bayar cash, bayar tunai, begitu. Jangan sampai kita kena lagi gitu loh saudaraku. Boleh itu berpikir hati-hati boleh, tapi gak berpikir jahat dalam arti apa? Suka dikit-dikit negatif thinking, berpikir yang negatif sehingga orang lain itu jangan jelek aja. Jangan. Kita sama-sama saudara, manusia, makhluk sosial. Ayo bersekutu penuh belas kasihan. Kalau kita balas dengan baik, maka segala yang jahat itu gak jadi. Oke? Ke-10, menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-7, kasih ilahi dapat kuat menanggung beban yang diberikan Tuhan. Kita gak bersungut-sungut akan beban Tuhan, bahkan berupaya untuk menyelesaikannya. Kisah 20 ayat 24. Misalnya beban pelayanan, beban keluarga yang belum bertobat, beban-beban khusus dan yang sebagainya. Kita akan selesaikan beban-beban kita di dalam Tuhan. Ke-11, percaya segala sesuatu. Saat kita meningkatkan cinta kita, maka iman kita juga naik di dalam kasih. Iman akan bertumbuh mencapai kesempurnaan. Iman bekerja oleh kasih. Itu dalam Galatia. Iman bekerja oleh kasih. Nah, itu saudaraku. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-6. Galatia 5 ayat yang ke-6. Iman bekerja melalui kasih. Dalam kasih. Nah, pada waktu saya membuat video ini, saudara, ini Roh Kudus kasih ingatkan lagi ayat-ayat, dan saya harus tulis, saya harus tambahkan, karena tidak pernah berhenti, saudaraku. Pengertian itu terus bertambah terus. Orang yang punya kasih ilahi akan percaya penuh pada siapa? Kepada Tuhan. Bahkan seperti apa? Seperti buta tuli. Itu dalam Yesaya 42 ayat 11, ayat 19. Siapakah yang buta selain hambaku, dan yang tuli
seperti utusan yang kusuruh. Siapa yang buta seperti suruhanku, dan yang tulis seperti hamba Tuhan. Jadi buta tulis dah, serah sama Tuhan. Saya percaya, dalam bahasa Jawa ini, percaya bongkotan sama Tuhan, percaya mentah-mentah sama Tuhan. Siap perkataan Tuhan, siap firman Tuhan. Yohanes 14:23. Yohanes 14:23. Nah ini ke-12, harap segala sesuatu. Selain iman, pengharapan kita juga naik, bahkan menjadi sempurna. Pengharapan akan menjadi sahu yang kuat karena dilabuhkan sampai ke balik tirai, yaitu ruang maha suci. Ruang maha suci itu bicara tentang kasih ilahi, di mana kita menjadi sempurna di dalam kasih tiga pribadi Allah. Jadi sempurna dalam kasih. Mengharapkan segala sesuatu dalam Tuhan, nggak mengharapkan akan manusia. Ke-13, tahan segala sesuatu. Jika kata menanggung itu lebih bersifat besarnya kekuatan, maka kata tahan itu di dalam ayat yang ke-7, endured all thing, ya. Kalau di dalam ayat itu bear all thing, jadi dua kata yang berbeda. Tapi yang ke-13 ini kata menang, kata tahan ini berarti bersifat durasi, lamanya kita menanggung. Ini saudaraku, kalau bear all thing itu bersifat kekuatan. Menanggung berapa? 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton. Bersama Yesus kita mampu melakukan segala perkara, karena gak akan melebihi kekuatan. 1 Korintus 10:13. Tapi endured all thing itu bicara tentang ketahanan waktu. Walaupun memikul beban 1 ton selama 10 tahun. Misalnya kita kok hidup susah terus, gak apa-apa, tetap bersuka cita karena ada Yesus di dalam kita. Ini saudaraku, daya tahan bisa terus kuat sampai sempurna. Kita bisa kuat menanggung segala sesuatu dan juga sampai selesai. Bukan kuat tiba-tiba 3 tahun gak kuat Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan. Enggak gitu. Ini endured all thing, hanya bisa dikerjakan dengan kasih ilahi. Yang ke-14, tidak pernah habis. Kasih ilahi gak pernah habis. Ini yang dahsyat dalam kasih ilahi, bersifat kekal, gak pernah habis. Kasih ilahi akan terus bersumber dalam hati kita sampai meluber, membawa berkat bagi sekeliling kita. Yohanes 4:14. Kasih ilahi gak akan pernah dihabiskan oleh derasnya hujan, oleh pencobaan dan siksaan yang terus mengalir tanpa batas mungkin. Bukan mengalir tanpa batas. Siksaan yang terus mengalir tapi tidak melebihi kekuatan. Ini saudaraku ya, bukan tanpa batas tapi tidak melebihi kekuatan. Nah, kadang saya juga ada salah ketik saudaraku. Tapi kita terus mau belajar terus, diperbarui terus saudaraku. Tidak melebihi kekuatan. Nah, oleh karena itu seorang yang ingin mengerti kekekalan, dia harus masuk dalam kasih ilahi, sehingga dibawa terus sampai menyentuh hatinya Allah, menyentuh dimensinya Allah. Apa itu ada dimensinya Allah? Itu berpikir Allah, berpikir Allah, berkata Allah Tuhan. Jangan Allah bingung, Allah Tuhan, berpikir Allah Tuhan, berkata Allah Tuhan, berperasaan Allah Tuhan, bertindak Allah Tuhan. Bukan Allah manusia yang balas jahat dengan jahat. Nah ini saudara, ke-15, pengikat kesempurnaan. Kasih ilahi ini pengikat kesempurnaan. Nah, ke-16, dalam kasih ilahi tidak ada ketakutan. Ini 1 Yohanes 3:21. Ini yang istimewa dalam kasih ilahi. Di dalam 1 Korintus 13 sudah berhenti sampai tahan segala sesuatu. Terus kasih ilahi ini tidak pernah habis, itu dalam Yohanes 4:14. Kasih ilahi juga sebagai pengikat kesempurnaan, itu dalam Galatia saya lupa, Kolose 3, di dalam Kolose 3 ini Kolose 3:14. Kolose 3:14 itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat kesempurnaan, saudaraku. Artinya apa ini ya? Inilah seseorang yang ingin jadi sempurna,
dia harus mau bersekutu di dalam kasih ilahi. Maka kasih ilahi itu akan mendorong masuk ke dalam kesempurnaan. Melalui persekutuan itu bisa jadi sempurna. Karena dalam persekutuan itu ada saling, mungkin kita digesek dengan sifat-sifat karakter orang berbagai macam, itu membuat kita makin kudus. Yohanes 17 ayat yang ke ini yang ke-23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, made perfect. Itu dalam bahasa Inggrisnya disempurnakan di dalam kesatuan, may be made perfect, disempurnakan in one, di dalam persatuan. Itu di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-23. Jadi kasih itu sebagai pengikat kesempurnaan, saudaraku. Nah, dalam kasih juga tidak ada ketakutan. Kita bisa bebas mendekati Allah, nggak ada takut. Aduh, aku takut karena ada dosa. Tapi kalau nggak ada dosa, nggak takut, maju terus di dalam kasih ilahi, saudaraku. Ya, saya mau lanjutkan lagi di dalam Yudas yang ke-21, tapi waktu sudah nggak nututi, saudaraku, ya, nggak keburu. Oke lah, ini kita bahas di video yang akan datang di dalam ini tentang poin yang keempat, itu menantikan rahmat Tuhan yang membawa hidup kekal. Itu kita akan bahas di video yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.